orang terkadang salah paham, gagal paham. Mereka menganggap bahwa misalnya makam-makam, kuburan-kuburan ulama, kuburan-kuburan orang-orang yang dianggap suci itu dianggap mampu mendekatkan diri mereka kepada Allah. Padahal sudah jelas bahwa keramat yang paling hebat di muka bumi ini adalah kedua orang tua kita, terutama ibu kita. Maka seharusnya kita adalah mendatangi ibu kita, orang tua kita, untuk memohon, meminta keriduan daripada kedua orang tua kita. Mungkin kita datang kepada guru-guru kita yang masih hidup untuk menimba ilmu, untuk mencari hikmah, untuk mendapat keberkahan dari ilmu yang mereka sudah miliki dan kuasai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibni Abdillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya ikhwani fillah, alhamdulillah kita bertemu kembali dalam lanjutan kajian sirah nabawiyah. Pada kesempatan yang lalu kita sudah membahas tentang asal usul bangsa Arab. Kemudian kita pun sudah bahas tentang berbagai macam kerajaan dan imarah yang ada di Jaziratul Arab. Maka pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan dengan kajian agama bangsa Arab. Mayoritas bangsa Arab mengikuti dakwah Ismail alaihissalam, yaitu tatkala beliau menyeru kepada agama bapaknya Ibrahim alaihissalam, yang intinya menyembah kepada Allah, mengesakannya dan memeluk agamanya, atau yang kita biasa sebut millah Ibrahim. Fattabi'u millata Ibrahim hanifa. Maka kemudian Ismail ittiba' kepada ayahnya Ibrahim, dan begitu pun bangsa Arab mayoritas ittiba' millah Ismail. Esensi dari millah Ibrahim wa Ismail adalah menyembah kepada Allah dan mengesakannya serta memeluk agama dan keyakinannya. Waktu bergulir sekian lama, hingga banyak di antara mereka yang melalaikan ajaran yang pernah disampaikan kepada mereka. Sekalipun begitu, masih ada sisa-sisa tauhid dan beberapa syiar dari agama Ibrahim. Hingga muncul Amr bin Luhai, pemimpin Bani Huza'ah. Dia tumbuh sebagai orang yang dikenal suka berbuat bijak, mengeluarkan sedekah, ya, dan respek terhadap urusan-urusan agama. Sehingga semua orang mencintainya dan hampir-hampir mereka menganggapnya sebagai salah seorang ulama besar dan wali yang disegani. Nah ini Amr bin Luhai. Al-Mubarakpuri menjelaskan ada muncul Amr bin Luhai, pemimpin Bani Huza'ah. Orangnya bijak, sangat respek terhadap urusan-urusan agama, semua orang mencintai, dan bahkan semua orang menganggapnya sebagai seorang ulama besar dan wali yang disegani. Kemudian dia mengadakan perjalanan ke Syam. Di sana dia melihat penduduk Syam yang menyembah berhala dan menganggap hal itu sebagai sesuatu yang baik serta benar. Sebab menurutnya Syam adalah tempat para rasul dan kitab. Maka dia pulang sambil membawa hubal dan meletakkannya di dalam Ka'bah. Setelah itu dia mengajak penduduk Makkah untuk membuat persekutuan terhadap Allah, untuk menyekutukan Allah. Orang-orang Hijaz pun banyak yang mengikuti penduduk Makkah karena mereka dianggap sebagai pengawas Ka'bah dan penduduk suci. Ini dijelaskan di dalam Muhtasar Siratir Rasul sallallahu alaihi wasallam Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Kemudian berhala mereka yang terdahulu adalah Manat, yang ditempatkan di Mushallal di tepi Laut Merah di dekat Udain. Kemudian mereka membuat Latta di Ta'if dan Ujja di Wadi Nakhlah. Inilah tiga berhala yang paling besar. Jadi ada Hubal, Manat,
Lata dan Uzza. Sebelumnya Manat, Lata dan Uzza yang dibawa oleh Amr bin Luhai. Ya, Amr bin Luhar ini adalah Hubal yang nanti diletakkannya di dalam Ka'bah. Tetapi di Hijaz sudah ada yang namanya berhala-berhala, di antaranya Manat yang ditempatkan di Mushallal di tepi Laut Merah di dekat Qudaid, dan di Taif ada Lata, serta di Wadi Nakhlah ada Uzza. Inilah 3 berhala yang paling besar. Setelah itu kemusyrikan semakin merebak dan berhala-berhala yang lebih kecil bertebaran di setiap tempat di Hijaz. Dikisahkan bahwa Amr bin Luhai mempunyai pembantu dari jenis jin. Jin ini memberitahukan kepadanya bahwa berhala-berhala kaum Nom, yaitu Wud, Suwa, Yagut, Ya'uq, dan Nasr. Ini nama-nama berhala kaum Nom. Ya, Wud, Suwa, Yagut, Ya'uq, dan Nasr. Terpendam di Jeddah. Maka dia datang ke sana dan mengangkatnya, lalu membawanya ke Tihamah. Setelah tiba musim haji, dia menyerahkan berhala-berhala itu kepada berbagai kabilah. Akhirnya berhala-berhala itu kembali ke tempat asalnya masing-masing. Sehingga setiap kabilah, di setiap rumah hampir pasti ada berhalanya. Mereka juga memenuhi Masjidil Haram dengan berbagai macam berhala dan patung. Tatkala Rasulullah SAW menaklukkan Makkah, di sekitar Ka'bah ada 360 berhala. Beliau menghancurkan berhala-berhala itu hingga runtuh semuanya. Lalu memerintahkan agar berhala-berhala tersebut dikeluarkan dari masjid dan dibakar. Ini dijelaskan sama oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di dalam Mukhtasar Siratin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi simpelnya, pembuat pertama kali di Makkah adanya berhala adalah Amr bin Luhai. Ya, dia membawa yang namanya Hubal dan meletakkannya di dalam Ka'bah. Bukan hanya itu, Amr bin Luhai juga kemudian dia mengangkat patung-patung atau berhala-berhala yang diberitakan oleh jin terpendam di Jeddah, yaitu Wud, Suwa, Yagut, Ya'uq, dan Nasr, yang ketika musim haji, maka berhala-berhala ini diserahkan kepada kabilah-kabilah yang pada dasarnya mereka adalah pemilik dari berhala-berhala yang disebutkan tadi. Nah, inilah kisah yang pada dasarnya mewarnai kelamnya Masjidil Haram atau Ka'bah. Sampai kemudian baginda Rasulullah SAW hadir, dan pada saat peristiwa Futuh Makkah, maka dibersihkanlah Ka'bah dari berhala-berhalanya yang saat itu tidak kurang dari 360 berhala. Begitu pula kisah kemusyrikan dan penyembahan terhadap berhala yang menjadi fenomena terbesar dari agama orang-orang jahiliyah yang menganggap dirinya berada pada agama Ibrahim. Jadi begini, kalau orang sudah lama-kelamaan, maka ulama-ulama mereka akhirnya disalahpahami. Yang disembah bukannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi justru patung-patung, kuburan-kuburan ulama-ulama, wali-wali yang disembah-sembah. Makanya kita hati-hati. Jangan sampai makam-makam para wali, makam-makam ulama kemudian disalahfungsikan menjadi tempat penyembahan terhadap ulama-ulama yang sudah wafat itu. Karena ini bila terjadi berarti sudah memusyrikan, sudah menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang terjadi dahulu di Makkah, yang orang bernama Amr bin Luhai, seorang pemimpin dari Bani Khuza'ah, yang kemudian dianggap orang yang baik, dianggap orang yang luar biasa kedermawanannya, luar biasa kepemimpinannya, tetapi kemudian membuat masyarakat Arab di sekitar Ka'bah saat itu justru menyekutukan Allah dengan menyembah berhala yang bernama Hubal. Mereka juga mempunyai beberapa tradisi dan upacara penyembahan berhala yang mayoritas diciptakan oleh Amr bin Luhai. Sementara orang-orang mengira apa yang diciptakan Amr itu adalah sesuatu yang baru, baik serta tidak mengubah agama Ibrahim. Jadi orang terdahulu
orang-orang saat itu mengira apa yang diciptakan berupa penyembahan berhala, upacara tradisi-tradisi penyembahan terhadap berhala adalah sesuatu yang baru dan baik, serta tidak mengubah agama Ibrahim. Di antara penyembahan upacara yang dilakukan mereka adalah yang pertama, mereka mengelilingi berhala dan mendatanginya, berqomat kamit di hadapannya, meminta pertolongan tatkala menghadapi kesulitan, berdoa untuk memenuhi kebutuhan dengan penuh keyakinan bahwa berhala-berhala itu bisa memberikan syafaat di sisi Allah dan mewujudkan apa yang mereka kehendaki. Jadi mereka datangi berhala-hala itu, qomat kamit di hadapannya, minta pertolongan untuk menghadapi kesulitan, berdoa memenuhi kebutuhannya, agar kemudian dengan penuh keyakinan bahwa berhala-berhala itu bisa mampu memberikan syafaat di sisi Allah dan mewujudkan apa yang mereka kehendaki. Jadi mereka menganggapnya bahwa berhala-berhala itu adalah wakil Allah. Kemudian yang kedua, mereka menunaikan haji dan tawaf di sekeliling berhala, merunduk dan sujud di hadapannya. Innalillah. Jadi mereka menunaikan haji dan tawaf di sekeliling berhala, merunduk dan sujud di hadapannya. Mereka bertakarub dengan menyajikan berbagai macam kurban, menyembelih hewan piaraan dan hewan korban demi berhala dan menyebut namanya. Dua jenis penyembelihan ini telah disebutkan Allah dalam firman-Nya surat Al-Maidah dan surat Al-An'am. Al-Maidah ayat 3, Al-An'am ayat 121. Dalam surat Al-Maidah Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan apa yang disembelih untuk berhala. Sedangkan di dalam surat Al-An'am 121 Allah berfirman, dan janganlah kalian memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Jenis takarrub yang lain, mereka menghususkan sebagian dari makanan dan minuman yang mereka pilih untuk disajikan kepada berhala. Dan juga dikhususkan bagian tertentu dari hasil panen dan binatang piaraan mereka. Ada pula orang-orang tertentu yang menghususkan sebagian lain bagi Allah. Yang pasti mereka mempunyai banyak sebab untuk memberikan sesaji kepada berhala yang tidak akan sampai kepada Allah. Dan apa yang mereka sajikan kepada Allah hanyalah sampai kepada berhala-berhala mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ja'alu lillahi mimma dara'a minal harsi wal an'ami nasiba, faqalu hadza lillahi bi za'mihim wa hadza li syurakaina. Fama kana li syurakaihim fala yasilu ila Allah, wa ma kana lillahi fa huwa yasilu ila syurakaihim. Sa'a ma yahkumun." Surat Al-An'am, surat Al-An'am ayat 136. Dan mereka mempersekutukan bagi Allah satu bagian dari tanaman. Jadi dan mereka memperuntukkan bagi Allah satu bagian dari tanaman dan ternak yang telah diciptakan Allah. Lalu mereka berkata sesuai dengan persangkaan mereka, ini untuk Allah dan ini untuk berhala-berhala kami. Maka sajian-sajian yang diperuntukkan bagi berhala-berhala mereka tidak sampai kepada Allah. Dan sajian-sajian yang diperuntukkan bagi Allah, maka sajian itu sampai kepada berhala-berhala mereka. Amat buruklah ketetapan mereka itu. Di antara jenis taqarrub yang mereka lakukan ialah dengan bernazar menyajikan sebagian hasil tanaman dan ternak untuk berhala-berhala. Allah berfirman di dalam surat Al-An'am 138, lanjutannya. Dan mereka mengatakan, inilah binatang ternak dan tanaman yang dilarang. Tidak boleh memakannya kecuali orang yang kami kehendaki. Menurut anggapan mereka, dan ada binatang ternak yang diharamkan menungganginya. Dan binatang ternak yang mereka tidak menyebut namanya Allah, tidak menyebut nama Allah di waktu menyembelihnya, semata-mata membuat-buat kedustaan terhadap Allah. Ada pula al-bahirah, as-sa'ibah, al-wasilah, al-hami yang diperlakukan sedemikian rupa sebagai berhala. Ibnu Ishaq berkata al-bahirah adalah anak as-sa'ibah, yaitu onta betina yang telah beranak 10, yang semuanya betina dan sama sekali tidak mempunyai anak jantan. Onta ini tidak boleh ditunggangi, tidak boleh diambil bulunya, dan susunya tidak boleh diminum kecuali oleh tamu. Jika kemudian melahirkan lagi anak betina, maka telinganya harus dibelah. Setelah itu ia harus dilepaskan secara bebas bersama induknya, yang juga harus mendapatkan perlakuan yang sama. Sedangkan al-wasilah adalah domba betina,
yang mempunyai 5 anak kembar yang semuanya betina secara berturut-turut. Domba ini bisa dijadikan sarana taqarrub. Oleh karena itu mereka berkata, aku mendekatkan diri dengan domba ini. Tetapi jika setelah itu melahirkan anak jantan dan tidak ada yang mati, maka domba ini boleh disembelih dan dagingnya dimakan. Al-hami adalah onta jantan yang sudah dibuntingi 10 anak betina secara berturut-turut tanpa ada jantannya. Jadi onta jantan yang sudah membuntingi 10 anak betina secara berturut-turut tanpa ada jantannya. Onta seperti ini tidak boleh ditunggangi, tidak boleh diambil bulunya, harus dibiarkan lepas dan tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan apapun. Untuk itu Allah menurunkan surat di dalam surat Al-Maidah 103. Ma ja'alallahu min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala ham. Walakinnal ladzina kafaru yaftaruna 'ala Allahil kadhiba wa aktsaruhum la ya'qilun. Allah sekali-kali tidak pernah mensyariatkan adanya bahira, syaibah, wasilah, dan hami. Akan tetapi orang-orang kafir membuat-buat kedustaan terhadap Allah dan kebanyakan mereka tidak mengerti. Kemudian Allah juga berfirman di dalam surat Al-An'am 139. Dan mereka mengatakan, apa yang di dalam perut binatang ternak ini adalah khusus untuk pria kami dan diharamkan atas wanita kami. Dan jika yang dalam perut itu dilahirkan mati, maka pria dan wanita sama-sama boleh memakannya. Na'udzubillahi min dzalik. Ada pula yang berpendapat, ada penafsiran lain dari binatang ternak itu. Sa'id bin Musayyab telah menegaskan bahwa binatang-binatang ternak diperuntukkan bagi togut-togut mereka. Di dalam As-Sahih disebutkan secara marfu' bahwa Amr bin Luhai adalah orang pertama yang mempersembahkan onta untuk berhala. Ini dijelaskan di dalam kitab Sahihain. Sahihain artinya kitab Sahih Bukhari wal Muslim. Bangsa Arab berbuat seperti itu terhadap berhala-berhalanya dengan disertai keyakinan bahwa hal itu bisa mendekatkan mereka kepada Allah dan menghubungkan mereka kepadanya serta memberikan manfaat di sisinya sebagaimana dinyatakan dalam Al-Quran surat Az-Zumar. Kami tidak menyembah mereka melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Jadi liyutaqarrabina ilallahi zulfa. Jadi supaya mendekatkan diri mereka kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Dan mereka menyembah selain daripada Allah apa yang tidak dapat mendatangkan kemudaratan kepada mereka dan tidak pula manfaat. Dan mereka berkata, mereka itu adalah pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah. Surat Yunus ayat 18. Jadi ada beberapa hal yang sangat menarik yang dilakukan Arab Jahiliyah sebelum Rasulullah SAW hadir membawa Islam. Penyembahan-penyembahan terhadap berhala sungguh sangat kuat, sungguh sangat luar biasa tertanam pada bangsa tradisi Arab Jahiliyah. Yang pada dasarnya kalau kita lihat penjelasan, penyembahan yang mereka lakukan terhadap berhala atau pengorbanan yang mereka lakukan untuk berhala, pada dasarnya adalah mereka menganggap berhala itu adalah mampu mendekatkan diri mereka kepada Allah dengan perantaraan berhala. Makanya mereka melakukan berbagai macam ritual dan upacara serta tradisi dalam rangka penyembahan terhadap berhala. Tentunya kalau dalam kehidupan sekarang ini kita bisa lihat juga bagaimana orang terkadang salah paham, gagal paham. Mereka menganggap bahwa misalnya makam-makam, kuburan-kuburan ulama, kuburan-kuburan orang-orang yang dianggap suci, itu dianggap mampu mendekatkan diri mereka kepada Allah. Padahal sudah jelas bahwa keramat yang paling hebat di muka bumi ini adalah kedua orang tua kita, terutama ibu kita. Maka seharusnya kita adalah mendatangi ibu kita, orang tua kita, untuk meminta keriduan daripada kedua orang tua kita. Mungkin kita datang kepada guru-guru kita yang masih hidup untuk menimba ilmu, untuk mencari hikmah, untuk mendapat keberkahan dari ilmu yang mereka sudah miliki dan kuasai. Tapi alangkah salahnya kalau orang yang sudah wafat kemudian kita seolah-olah mendewa-dewakan dalam bahasa agama tertentu atau menjadikan mereka seolah-olah melebihi Tuhan dengan melakukan berbagai macam ritual yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya ikhwani fillah, kemudian dijelaskan kembali
bahwa orang-orang Arab juga mengundi nasib dengan menggunakan al-azlam, anak panah yang tidak ada bulunya. Jadi ada pengundian dengan menggunakan azlam. Ya, anak panah itu ada 3 jenis. Satu jenis ada tanda ya, dan satu lagi ada tanda 3. Mereka mengundi nasib berkaitan dengan perbuatan yang dikehendakinya, seperti berpergian, menikah, atau lain-lainnya. Dengan menggunakan anak panah itu, jika yang keluar tanda ya, mereka melaksanakannya. Dan jika yang keluar tanda tidak, mereka menangguhkannya hingga tahun depan dan berbuat hal serupa sekali lagi. Satu jenis lagi adalah tanda air dan tebusan. Satu jenis lagi adalah tanda dari golongan kalian, atau bukan dari golongan kalian, atau anak angkat. Jika mereka memperkarakan nasab seseorang umpamanya, maka mereka membawa orang itu ke hadapan Hubal sambil membawa 100 hewan kurban dan diserahkan kepada pengundi anak panah. Jika yang keluar tanda dari golongan kalian, maka orang tersebut merupakan golongan mereka. Dan jika yang keluar tanda bukan dari golongan kalian, maka orang tersebut hanya sebagai rekan persekutuan. Dan jika yang keluar tanda anak angkat, maka orang tersebut tak ubahnya anak angkat, bukan termasuk dari golongan mereka, dan juga tidak bisa didudukan sebagai rekan persekutuan. Nah, ini dijelaskan oleh Al-Khadri di dalam Muhadarat Tarikh Al-Islamiyah. Peramal, paranormal, dan ahli nujum. Peramal adalah orang yang mengabarkan sesuatu bakal terjadi di kemudian hari, yang mengaku bisa mengetahui rahasia gaib pada masa mendatang. Di antara peramal ini, ada yang mengaku memiliki pengikut dari golongan jin yang memberinya suatu pengabaran. Di antara mereka mengaku bisa mengetahui hal-hal gaib lewat suatu pemahaman yang dimilikinya. Di antara mereka mengaku bisa mengetahui berbagai masalah lewat isyarat atau sebab yang memberinya petunjuk dari perkataan, perbuatan, atau keadaan orang yang bertanya kepadanya. Nah, orang semacam ini disebut arraf atau paranormal. Jadi ada peramal, ada paranormal. Ada pula yang mengaku bisa mengetahui orang yang kecurian dan tempat di mana dia kecurian serta orang tersesat atau lain-lainnya. Sedangkan ahli nujum ialah orang yang memperlihatkan keadaan bintang dan planet. Lalu dia menghitung perjalanan dan waktu peredarannya, agar dengan begitu dia bisa mengetahui berbagai keadaan dunia dan peristiwa-peristiwa yang bakal terjadi di kemudian hari. Pembenaran terhadap pengabaran ahli nujum pada hakikatnya merupakan keyakinan terhadap bintang-bintang. Sedangkan keyakinan mereka terhadap bintang-bintang merupakan keyakinan terhadap hujan. Maka mereka berkata, hujan yang turun kepada kami berdasarkan bintang ini dan itu. Di kalangan mereka juga ada at-tiyarah atau meramal nasib sial dengan sesuatu. Terot kalau kita sekarang mah. At-tiyarah itu kartu terot. Jadi kalau sekarang namanya terot. Ya, kalau dulu namanya al-tiyarah atau meramal nasib sial dengan sesuatu. Pada mulanya mereka mendatangkan seekor burung atau biri-biri, lalu melepasnya. Jika burung atau biri-biri itu berlalu ke arah kanan, maka mereka jadi berpergian ke tempat yang hendak dituju, dan hal itu dianggap sebagai pertanda baik. Jika burung atau biri-biri itu mengambil jalan ke kiri, maka mereka tidak berani berpergian dan mereka meramal hal itu sebagai tanda kesialan. Mereka juga meramal sial jika di tengah jalan mereka bertemu burung atau hewan tertentu. Tak berbeda jauh dengan hal ini adalah kebiasaan mereka yang menggantungkan ruas tulang kelinci. Mereka juga meramal kesialan dengan sebagian hari, bulan, hewan, atau wanita. Mereka percaya bahwa orang yang mati terbunuh, jiwanya tidak tentram jika dendamnya tidak dibalaskan. Ruhnya bisa menjadi burung hantu yang berterbangan di padang saya berkata, berilah aku minum, berilah aku minum. Jika dendamnya sudah dibalaskan, maka ruhnya akan menjadi tentram. Nah ini, jadi di bangsa Arab jahiliyah itu sangat kental sekali dengan tradisi-tradisi penyembahan terhadap berhala. Bukan hanya sampai di situ saja, bahkan sangat luar biasa di masyarakat terkenal dengan peramal, paranormal, ahli nujum, sehingga mereka banyak mendatangi para peramal, paranormal, dan ahli nujum. Padahal hal ini jelas kalau dalam agama Islam itu diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Jadi kalau sekarang nih masih ada orang datang kepada peramal, paranormal, ahli nujum,
maka orang ini berarti sudah melakukan pelanggaran, sudah melakukan perbuatan dosa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Oleh karenanya tidak boleh kita mendatangi peramal, mendatangi paranormal, mendatangi ahli nujum, apalagi kalau sampai mempercayainya. Kemudian dilanjutkan kembali bahwa sekalipun masyarakat Arab jahiliyah seperti itu, toh masih ada sisa-sisa dari agama Ibrahim dan mereka sama sekali tidak meninggalkannya. Seperti pengagungan terhadap Ka'bah, tawaf di sekelilingnya, haji, umrah, wukuf di Arafah dan Muzdalifah. Memang ada hal-hal baru dalam pelaksanaannya. Di antaranya orang-orang Quraisy berkata, kami adalah anak keturunan Ibrahim dan penduduk tanah suci, penguasa Ka'bah dan penghuni Makkah. Tak seorang pun dari bangsa Arab yang mempunyai hak dan kedudukan seperti kami. Maka tidak selayaknya bagi kami untuk keluar dari tanah suci. Oleh karena itu mereka tidak melaksanakan wukuf di Arafah, tidak ifadah di sana, tapi ifadah dari Muzdalifah. Tentang hal ini Allah menurunkan surah Al-Quran surat Al-Baqarah 199. Kemudian bertolaklah kalian dari tempat bertolaknya orang-orang banyak dari Arafah. Hal-hal baru lainnya mereka berkata, tidak selayaknya bagi orang-orang Quraisy untuk memberi makan keju dan meminta samin tatkala mereka sedang ihram. Mereka tidak boleh masuk Baitul Haram dengan mengenakan kain wol dan tidak boleh berteduh jika ingin berteduh di rumah-rumah pemimpin selagi mereka sedang ihram. Mereka juga berkata, penduduk di tanah luar suci, jadi penduduk di luar tanah suci tidak boleh memakan makanan yang mereka bawa dari luar tanah suci ke tanah suci, jika kedatangan mereka itu dimaksudkan untuk haji dan umrah. Hal-hal baru lainnya, mereka menyuruh penduduk di luar tanah suci untuk tetap mengenakan ciri pakainya sebagai penduduk bukan tanah suci selagi baru datang untuk melakukan tawaf awal. Jika tidak memiliki ciri pakaiannya sebagai penduduk luar tanah suci, maka mereka harus talab dalam keadaan telanjang. Ini berlaku untuk kaum laki-laki, sedangkan kaum wanita harus melepaskan semua pakaiannya kecuali baju rumahnya yang longgar. Saat itu mereka berkata, hari ini tampak sebagian atau semuanya. Apa yang tiada tampak tiada diperkenankannya. Lalu Allah menurunkan ayat mengenai hal ini. Hai anak Adam, pakailah pakaian kalian yang indah di setiap memasuki masjid. Ya Bani Adam, khudu jinatukum inda kulli masjid. Al-A'raf ayat 31. Pakaian yang dikenakan penduduk luar tanah suci harus dibuang setelah melakukan tawaf awal. Dan tak seorang pun boleh mengambilnya lagi. Begitu pula orang yang bersangkutan. Hal baru lainnya, mereka tidak memasuki rumah dari pintunya selagi dalam keadaan ihram. Tetapi mereka membuat lubang di bagian belakang rumah, dan dari lubang itulah mereka keluar masuk rumahnya. Mereka menganggap hal itu sebagai perbuatan yang baik, maka Al-Quran melarangnya. Di dalam surat Al-Baqarah 189. Walaisal birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha, walakinnal birra manittaqa. Dan bukanlah kebaktian itu masuki rumah-rumah dari belakangnya. Akan tetapi kebaktian itu ialah kebaktian orang yang bertakwa. Semua gambaran agama ini adalah agama syirik dan penyembahan terhadap berhala. Keyakinan terhadap hayalan dan khurafat. Begitulah agama mayoritas bangsa Arab. Sementara sebelum itu sudah ada agama Yahudi, Masehi, Majusi, Sabi'ah yang masuk ke dalam masyarakat Arab. Orang-orang Yahudi mempunyai dua latar belakang sehingga mereka berada di Jazirah Arab, yang setidak-tidaknya digambarkan dalam dua hal berikut ini. Yang pertama, kepindahan mereka pada masa penaklukan bangsa Babylon dan Asyur di Palestina yang mengakibatkan tekanan terhadap orang-orang Yahudi. Penghancuran negeri mereka dan pemusnahan mereka di tangan Bukhtanasar pada tahun 587 sebelum Masehi. Banyak di antara mereka yang ditawan dan dibawa ke Babilonia. Sebagian di antara mereka juga ada yang meninggalkan Palestina dan pindah ke Hijaz. Mereka menempati Hijaz bagian utara. Jadi yang pertamanya sehingga ada orang-orang Yahudi di Arab, ya, itu dikarenakan kepindahan mereka pada masa penaklukan bangsa Babylon dan Asyur di Palestina. Kemudian yang kedua, dimulai dari pencaplokan bangsa Romawi terhadap Palestina pada tahun 70 Masehi, yang disertai dengan tekanan terhadap orang-orang Yahudi dan penghancuran haikal-haikal mereka. Sehingga kabilah-kabilah mereka berpindah ke Hijaz, lalu menetap di Yathrib, Khaybar, dan Taima. Di sana mereka mendirikan perkampungan Yahudi dan benteng pertahanan. Maka agama Yahudi menyebar di sebagian masyarakat Arab lewat orang-orang Yahudi yang berimigrasi itu. Yang kemudian mereka juga mempunyai beberapa momen-momen politis yang mengawali munculnya Islam. Saat Islam datang,
kabilah-kabilah Yahudi yang terkenal adalah Khaybar, Nadir, Mustalik, Quraidah, dan Qainuqa. As-Samhudi menyebutkan di dalam buku Wafa'ul Wafa bahwa jumlah kabilah Yahudi saat itu lebih dari 20. Sementara agama Yahudi masuk ke Yaman karena dibawa As'ad Abu Karib. Awal mulanya dia pergi berperang ke Yathrib dan memeluk agama Yahudi di sana. Sepulangnya ke Yaman, dia membawa 2 pemuka Yahudi dari Bani Quraidah, sehingga agama Yahudi menyebar di sana. Setelah As'ad meninggal dunia dan digantikan anaknya Yusuf Zunuwas, dia memerangi orang-orang Masehi dari penduduk Najran dan memaksa mereka untuk masuk agama Yahudi. Karena mereka menolaknya, maka dia menggali parit dan membakar mereka ke dalam parit itu. Tak seorang pun yang tercecer, laki-laki maupun wanita, tua maupun muda. Ada yang mengisahkan bahwa korban yang dibunuhnya lebih dari 20.000 hingga 40.000. Hal ini terjadi pada bulan Oktober tahun 523 Masehi. Al-Quran telah memuat sebagian kisah ini di dalam surat Al-Buruj. Sedangkan agama Nasrani masuk ke Jazirah Arab lewat pendudukan orang-orang Habasyah dan Romawi. Pendudukan orang-orang Habasyah yang pertama kali di Yaman pada tahun 340 Masehi. Pada masa itu misionaris Nasrani menyusup ke berbagai tempat di Yaman. Selang tak seberapa lama, ada orang-orang Juhud, doanya senantiasa dikabulkan dan memiliki karamah yang datang ke Najran. Dia mengajak penduduk Najran untuk memeluk agama Masehi. Mereka melihat garis-garis keturunan dirinya dan kebenaran agamanya. Oleh karena itu, mereka memenuhi ajakannya untuk memeluk agama Masehi. Setelah orang-orang Habasyah menduduki Yaman untuk mengembalikan kondisi karena tindakan Zunuwas dan Abrahah membangun kekuasaan di sana, maka agama Masehi berkembang pesat dan sangat maju karena semangatnya dalam menyebarkan agama Masehi. Abrahah membangun sebuah gereja di Yaman yang dinamakan Ka'bah Yaman. Dia menginginkan agar semua bangsa Arab berhaji ke gereja itu dan hendak menghancurkan Baitullah di Makkah. Namun Allah membinasakannya. Nah, ini Abrahah. Jadi dia membangun sebuah gereja di Yaman yang dinamakan Ka'bah Yaman dan menginginkan semua bangsa Arab melakukan haji ke gereja itu, dan kemudian Abrahah ini berniat menghancurkan Ka'bah, tetapi Allah malah membinasakan Abrahah dan pasukannya. Bangsa Arab yang memeluk agama Nasrani adalah dari suku-suku Ghassan, kabilah-kabilah Taghlib, Tayyi, dan yang berdekatan dengan orang-orang Romawi. Bahkan sebagian Raja Hira ada pula yang memeluknya. Sedangkan agama Majusi lebih banyak berkembang di kalangan orang-orang Arab yang berdekatan dengan orang-orang Persia. Agama ini juga pernah berkembang di kalangan orang-orang Arab Irak dan Bahrain, serta di wilayah-wilayah di pesisir Teluk Arab. Ada pula penduduk Yaman yang memeluk Majusi tatkala bangsa Arab menduduki Yaman. Sedangkan agama Sabi'ah menurut beberapa kisah dan catatan berkembang di Irak dan lain-lainnya yang dianggap sebagai agama kaum Ibrahim Chaldeans. Banyak penduduk Syam yang juga memeluknya, serta penduduk Yaman pada zaman dahulu. Setelah kedatangan beberapa agama baru seperti agama Yahudi dan Nasrani, agama ini mulai kehilangan bentuknya dan surut. Tetapi tetap masih ada sisa-sisa para pemeluknya yang bercampur dengan para pemeluk Majusi atau yang berdampingan dengan mereka di masyarakat Arab dan Irak di pinggiran Teluk Arab. Kemudian kondisi kehidupan agama. Itulah agama-agama yang ada pada saat kedatangan Islam. Namun agama-agama itu sudah banyak disusupi penyimpangan dan hal-hal yang merusak. Orang-orang musyrik yang mengaku berada di agama Ibrahim, justru keadaannya jauh sama sekali dari perintah dan larangan syariat Ibrahim. Mereka mengabaikan tuntunan-tuntunan dengan akhlak yang mulia. Jadi mereka mengabaikan tuntunan-tuntunan tentang akhlak yang mulia. Kedurhakaan mereka tak terhitung banyaknya. Dan seiring dengan perjalanan waktu, mereka berubah menjadi para paganis, yakni para penyembah berhala. Dengan tradisi dan kebiasaan yang menggambarkan berbagai macam khurafat dalam kehidupan agama. Kemudian mengimbas ke kehidupan sosial, politik, dan agama. Sedangkan orang-orang Yahudi berubah menjadi orang-orang yang angkuh dan sombong. Pemimpin-pemimpin mereka menjadi sesembahan selain Allah. Para pemimpin inilah yang membuat hukum di tengah manusia dan menghisab mereka menurut kehendak yang terbetik di dalam hatinya. Ambisi mereka hanya tertuju kepada kekayaan dan kedudukan, sekalipun berakibat musnahnya agama dan menyebarnya kekufuran serta pengabdian terhadap ajaran-ajaran yang telah ditetapkan Allah dan yang semua orang dianjurkan untuk mensucikannya. Sedangkan agama Nasrani berubah menjadi agama paganisme yang sulit dipahami dan menimbulkan pencampur adukan antara Allah dan manusia.
Kalaupun ada bangsa Arab yang memeluk agama ini, maka tidak ada pengaruh yang berarti. Karena ajaran-ajarannya jauh dari model kehidupan yang mereka jalani dan tidak mungkin mereka tinggalkan. Sedangkan semua agama bangsa Arab, keadaan para pemeluknya sama dengan keadaan orang-orang musyrik. Hati, kepercayaan, tradisi, dan kebiasaan mereka hampir serupa. Nah, ini adalah gambaran tentang kondisi agama. Ya, kondisi agama di Jazirah Arab sebelum Islam hadir dibawa oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Ada hal yang menarik yang bisa kita ambil pelajaran. Yang pertama adalah bahwa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail itu cukup lama milahnya dipegang oleh bangsa Arab. Tetapi seiring masa dan waktu, kemudian meninggalnya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, dan yang tersisa hanyalah para pengikut-pengikutnya, para ulama-ulamanya. Tetapi kemudian setan membuat mereka merubah milah Ibrahim, yang seharusnya tidak boleh menjadikan ulama-ulama, wali-wali mereka, orang-orang yang dianggap pandai cerdik sebagai sesembahan, tetapi mereka menjadikan sesembahan. Dan orang yang cerdas, orang yang dianggap baik saat itu, Amr bin Luhai, justru menjadi pelopor terjadinya khurafat, terjadinya kemusyrikan, penyembahan terhadap berhala, dengan pertama kali membawa patung Hubal ke Makkah dan ditaruh di tengah-tengah Ka'bah. Lalu yang kedua, yang bisa kita ambil pelajaran adalah bahwa hati-hati, dalam kehidupan ini masih ada saja orang yang mampu mengatakan dirinya bisa meramal, bisa melihat hal yang gaib, bisa menentukan nasib seseorang. Maka kita harus jangan sampai kemudian terjerumus untuk percaya dengan mereka. Jangankan kita percaya, mendatanginya saja itu sudah dilarang oleh agama Islam, oleh Allah dan Rasul-Nya. Bahkan haram, berdosa kita kalau melakukan itu. Yang ketiga adalah bahwa hati-hatilah kita, istiqomahlah kita, ikutilah oleh kita ulama-ulama yang baik, ulama-ulama yang istiqamah di dalam menegakkan ajaran-ajaran agama Islam, berpegang teguh terhadap Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Jangan sampai kita mengikuti ulama-ulama yang justru akan menyesatkan kita dari jalan Allah yang lurus. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk senantiasa istiqamah di dalam iman wal Islam, sehingga wafatlah kita dalam keadaan teguh di dalam iman dan Islam kita, atau yang lebih dikenal dengan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Itulah yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan masalah bagaimana kondisi agama dan keagamaan di Jazirah Arab pada saat Rasulullah SAW akan turun atau dilahirkan dan diangkat sebagai Nabi dan Rasul. Semoga bermanfaat. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.